Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Ayuni Fauziah, NIM 19,15311000048. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer yang melanjutkan penelitian dari George Herbert Mead pada tahun 1863 sampai 1931. Mead adalah tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari teori interaksi simbolik. Dia adalah pengajar filsafat di Universitas Chicago. Akan tetapi, banyak mahasiswa sosiologi yang mengambil mata kuliahnya. Para mahasiswa itulah yang kemudian membukukan tradisi oral dari Mead mengenai interaksi simbolik menjadi tertulis, sehingga catatan kuliah mereka dari Mead dipergunakan sebagai basis karya yang di kemudian hari terkenal dengan Mind, Self, and Society from the Standing Point of a Social Behaviorist. George Herbert Mead sangat mengagumi kemampuan manusia untuk menggunakan simbol. Ia menyatakan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul di dalam sebuah situasi tertentu. Simbol didefinisikan sebagai label arbiter atau representasi dari fenomena. Simbol membentuk esensi dari teori interaksi simbolik, sebagaimana dinyatakan oleh namanya. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi. Blumer sendiri meyakini bahwa studi manusia tidak bisa dilakukan dengan cara sama seperti penelitian pada benda mati. Seorang peneliti harus empati pada pokok materi, terjun langsung pada pengalamannya, dan berusaha untuk memahami nilai dari tiap orang. Blumer menghindari kuantitatif dan statistik dengan melakukan pendekatan ilmiah melalui riwayat hidup, autobiografi, studi kasus, buku harian, surat, dan non-directive interview atau wawancara tidak langsung. Penekanan pentingnya ada pada pengamatan peneliti itu sendiri. Rob LaRosa dan Donald J. Rayfest pada tahun 1993 dalam Western Turner mempelajari bahwa di dalam teori interaksi simbolik terdapat asumsi yang mendasari adanya interaksi simbolik yang memperlihatkan 3 tema besar. Pentingnya makna bagi perilaku manusia. Teori interaksi simbolik berpegang pada bahwa individu membentuk makna melalui proses komunikasi karena makna tidak bersifat intrinsik terhadap apapun. Dibutuhkan konstruksi interpretatif di antara orang-orang untuk menciptakan makna. Bahkan tujuan dari interaksi menurut teori ini adalah untuk menciptakan makna yang sama. Hal ini penting karena tanpa makna yang sama berkomunikasi akan menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Tema ini mendukung 3 asumsi teori yang diambil dari karya Herbert Blumer. Asumsi-asumsi tersebut adalah: yang pertama, manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Dan yang ketiga, makna dimodifikasi melalui proses interpretatif. Tema yang kedua adalah pentingnya konsep mengenai diri. Tema kedua pada teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri atau self-concept, atau seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipercaya orang mengenai dirinya sendiri. Ketika seseorang menanyakan pertanyaan "siapakah saya?", jawabannya berhubungan dengan konsep diri mereka sendiri. Karakteristik yang diakui oleh orang tersebut tentang ciri-ciri fisiknya, peranan, talenta, keadaan emosi, nilai keterampilan dan keterbatasan sosial, intelektualitas, dan seterusnya membentuk konsep dirinya. Selanjutnya, teori ini sangat tertarik dengan cara orang mengembangkan konsep pada dirinya. Teori interaksi simbolik menggambarkan individu dengan diri yang aktif berdasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya. Tema ini memiliki 2 asumsi tambahan, yaitu yang pertama, individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, konsep diri memberikan motif penting untuk perilaku. Tema yang ketiga adalah hubungan antara individu dengan masyarakat. Tema yang terakhir berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan batasan sosial.
Mead dan Blumer mengambil posisi di tengah untuk pertanyaan ini. Mereka mencoba untuk menjelaskan baik mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Yang kedua, struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Yang pertama, pikiran. Mead mendefinisikan pikiran atau mind sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama. Dan Mead percaya manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya, bayi tidak benar-benar berinteraksi dengan orang lainnya sampai ia mempelajari bahasa atau language atau sebuah sistem simbol verbal dan non-verbal yang diatur dalam pola-pola untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan yang dimiliki bersama. Bahasa tergantung pada simbol signifikan atau simbol-simbol yang memunculkan makna yang sama bagi banyak orang. Ketika orang tua berbicara dengan lembut pada bayinya, bayi itu mungkin akan memberikan respons, tetapi ia tidak seutuhnya memahami makna dari kata-kata yang digunakan orang tuanya. Ketika ia mulai mempelajari bahasa, bayi tersebut mulai melakukan pertukaran makna atau simbol-simbol signifikan dan mengantisipasi respon orang lain terhadap simbol-simbol yang ia gunakan. Hal ini berarti bagaimana suatu kesadaran berkembang. Yang kedua adalah diri. Mead mendefinisikan diri atau self sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Bagi Mead, diri berkembang dari sebuah jenis pengambilan peran yang khusus atau maksudnya membayangkan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Meminjam konsep yang berasal dari seorang sosiologis Charles Cowley pada tahun 1912, Mead menyebut hal tersebut sebagai cermin diri atau looking glass self, atau kemampuan kita untuk melihat diri kita sendiri dengan pandangan dari orang lain. Cowley meyakini 3 prinsip pengembangan yang dihubungkan dengan cermin diri. Yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Yang kedua, kita membayangkan penilaian mereka mengenai penampilan kita. Yang ketiga, kita merasa tersakiti atau bangga berdasarkan perasaan pribadi. Kita belajar mengenai diri kita sendiri dari cara orang lain memperlakukan kita, memandang kita, dan memberi label pada diri kita. Yang ketiga, masyarakat. Mead berargumen bahwa interaksi mengambil tempat dalam sebuah struktur sosial yang dinamis atau budaya, masyarakat, dan sebagainya. Individu-individu lahir di dalam konteks sosial yang sudah ada. Mead mendefinisikan masyarakat atau society sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan manusia. Individu-individu terlibat di dalam masyarakat melalui perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela. Jadi, masyarakat menggambarkan keterhubungan beberapa perangkat perilaku yang terus disesuaikan oleh individu-individu. Masyarakat ada sebelum individu tetapi juga diciptakan dan dibentuk oleh individu. Sekian beberapa penjelasan dari saya terkait dengan teori interaksi simbolik. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.